langkah pertama melaporkan SPT tahunan wajib pajak badan, pertama kita login dulu ke akun Cortex Simulator. Lalu kita pilih web yang simulator Cortex. Lalu kita masukkan ID pengguna kita berupa NIK kita. Setelah itu untuk kata sandi kita bisa menekan tombol dari tanda tanya merah ini, lalu kita salin kata sandinya. Setelah itu kita login ke halaman Cortex Simulator. Lalu klik OK, maka tampilannya akan seperti ini. Untuk langkah selanjutnya kita melakukan impersonating ke akun wajib pajak badan di Cortex. Pertama kita pilih menu yang ini, lalu kita pilih wajib pajak badan, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita membuat konsep SPT. Kita pilih menu SPT, surat pemberitahuan, lalu klik selanjutnya. Lalu di sini kita pilih yang buat konsep SPT. Selanjutnya untuk buat konsep SPT, kita langkah pertama pilih jenis SPT-nya PPH badan. Lalu kita klik next. Selanjutnya untuk periode pelaporan SPT, kita pilih SPT tahunan dan periode tahun pajaknya 2025. Lalu kita klik next. Lalu untuk jenis SPT-nya kita pilih SPT normal. Setelah itu kita pilih Create Tax Return. Setelah berhasil dibuat konsep SPT-nya, dia akan muncul di draft buat konsep SPT, dan selanjutnya kita bisa lanjut ke tahap berikutnya untuk pengisian SPT tahunannya. Setelah membuat konsep SPT, lalu kita melakukan pengisian SPT tahunan untuk wajib pajak badan. Pertama, kita klik ikon pensil ini. Setelah itu, tampilannya akan seperti ini. Untuk pengisian SPT tahunan wajib pajak badan, kita memulai dari induk SPT, lalu kita mengisi lampiran-lampiran lainnya. Pada bagian header di sini tertera untuk tahun pajak, status untuk laporan SPT-nya, dan periode pembukuan. Nah, untuk pengisian ini tergantung atau disesuaikan lagi dengan wajib pajak badannya. Di sini saya menggunakan studi case dari wajib pajak seperti ini. Nah, berdasarkan case tersebut, untuk tahun pajaknya kita mulai dari 2025 dengan status SPT normal, dan untuk periode pembukuannya dari Januari sampai dengan Desember. Untuk metode pembukuannya kita menggunakan accrual basis. Lalu kita bisa preview SPT untuk mengupload dari bukti potong. Karena perusahaan ini memiliki 5 bukti potong, kita pilih 5 bukti potong. Setelah itu kita lanjut ke bagian yang A. Bagian yang A berisi identitas wajib pajak. Yang pertama ada NPWP-nya, selanjutnya ada nama, alamat email, dan juga nomor telepon. Pastikan data ini sesuai dengan wajib pajak badan yang kita kerjakan. Selanjutnya kita lanjut ke bagian yang B, yaitu informasi tentang laporan keuangan. Untuk bagian B1, karena sektor usaha ini bergerak di bidang perdagangan, maka kita pilih perdagangan. Untuk mengisi bagian B2, karena laporan keuangan ini dari perusahaan ini tidak diaudit oleh akuntan publik, maka kita centang tidak. Selanjutnya kita ke bagian yang C, mengenai penghasilan yang dikenakan PPH yang bersifat final dan yang tidak termasuk dengan objek pajak. Untuk mengisi C1, karena wajib pajak tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPH yang bersifat final,
maka kita centang tidak. Untuk bagian C2, karena perusahaan ini tidak menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final, maka kita centang tidak. Untuk mengisi C3, karena wajib pajak tidak menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, maka kita centang tidak. Selanjutnya, kita lanjut ke bagian yang D untuk perhitungan PPh. Bagian D4, penghasilan neto fiskal sebelum fasilitas pajak akan muncul secara otomatis oleh sistem. Untuk mengisi D5, karena wajib pajak tidak memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal, maka kita centang tidak. Selanjutnya, untuk D6, karena wajib pajak tidak memperoleh fasilitas pengurangan penghasilan bruto untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan atau pembelajaran dalam rangka pembinaan, maka kita centang tidak. Untuk D7, penghasilan neto fiskal setelah fasilitas pajak akan muncul secara otomatis. Untuk bagian D8, karena perusahaan tidak terdapat kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan, maka centang tidak. Selanjutnya, untuk D9, penghasilan kena pajak akan muncul secara otomatis. Untuk bagian D10, karena wajib pajak tidak memperoleh fasilitas pengurangan penghasilan bruto untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu, maka kita centang tidak. Untuk mengisi D11 untuk tarif pajak, karena peredaran bruto perusahaan ini 41 miliar, maka tarif yang digunakan adalah tarif fasilitas sebagaimana pasal 31E ayat 1 Undang-Undang PPh. Untuk bagian D12, PPh yang terutang akan muncul secara otomatis. Selanjutnya, kita lanjut ke bagian E untuk pengurangan PPh terutang. Karena dalam kasus ini, wajib pajak terdapat kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan atau dipotong oleh pihak lain, maka kita centang ya. Setelah itu, kita akan diarahkan untuk mengisi lampiran ketiga. Untuk E14, angsuran PPh pasal 25 akan muncul secara otomatis. Untuk bagian E15, karena perusahaan tidak memiliki surat tagihan pajak PPh pasal 25, maka kita bisa lewatkan saja. Untuk bagian E16, karena wajib pajak tidak memperoleh fasilitas pengurangan PPh badan, maka kita centang tidak. Langkah selanjutnya kita ke bagian F untuk PPh kurang atau lebih bayar. Untuk F17A, PPh yang kurang atau lebih bayar akan muncul secara otomatis. Dan untuk F17B, karena perusahaan tidak terdapat surat keputusan persetujuan pengangsuran dan atau penundaan pembayar pajak, maka kita centang tidak. Untuk F17C, PPh yang masih harus dibayar atau lebih bayar akan muncul secara otomatis. Dan apabila lebih bayar, perusahaan bisa mengajukan restitusi. Untuk F18A, PPh yang kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan akan muncul secara otomatis. Begitu pula dengan F18B, PPh yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan akan muncul secara otomatis. Untuk F19A, diisi apabila kita ingin mengajukan restitusi. Bisa dikembalikan melalui pemeriksaan ataupun dikembalikan melalui pengembalian pendahuluan. Namun jangan lupa untuk mengisi nomor rekening tujuan untuk ditransfer restitusi pajaknya. Selanjutnya,
Kita lanjut ke bagian yang G, perhitungan angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan. Karena wajib pajak bukan merupakan wajib pajak tertentu yang harus menyertai atau menyampaikan laporan perhitungan angsuran PPh 25, maka kita centang tidak. Lalu selanjutnya kita ke bagian H untuk pertanyaan transaksi. Untuk H21A, karena di perusahaan tidak terdapat transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka kita centang tidak. Untuk H21B, karena wajib pajak tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan dokumen penentuan harga tertentu atau harga transfer, maka kita centang tidak. Untuk bagian H21C, karena perusahaan tidak terdapat penanaman modal pada perusahaan yang diafiliasi, maka kita centang tidak. Lalu selanjutnya untuk H21B, karena wajib pajak tidak memiliki utang dari pemilik modal atau perusahaan afiliasi, maka kita centang tidak. Untuk 21E, karena wajib pajak membebankan biaya pengusutan dan amortisasi fiskal, maka kita centang ya, lalu akan diarahkan untuk mengisi lampiran ini. Selanjutnya untuk 21F, karena dalam kasus ini perusahaan tidak memiliki biaya entertain, maka kita centang tidak. Lalu 21G, karena wajib pajak tidak memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu, maka kita centang tidak. Selanjutnya untuk 21H, karena wajib pajak tidak memiliki sisa lebih yang digunakan untuk pembangunan dan atau pengadaan sarana dan prasarana, maka kita centang tidak. Dan yang terakhir yaitu 21I dan 21J. 21I, karena wajib pajak tidak memperoleh penghasilan dividen dari luar negeri, maka kita centang tidak. Lalu yang terakhir 21J, karena kelebihan PPh yang bersifat final dan atau penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu dapat diajukan pengembalian pajak atau restitusi. Dalam kasus ini, pemilik perusahaan tidak memilih untuk restitusi, maka kita centang tidak. Lalu yang selanjutnya kita ke bagian I, lampiran lainnya. Untuk mengisi IAS1, laporan keuangan yang telah diaudit perusahaan bisa diupload di bagian lampiran ini. Untuk bagian yang terakhir yaitu bagian J berupa pernyataan. Kita tinggal klik tanda kotak ini menjadi checklist, lalu pastikan NPWP dan nama dari WP sudah sesuai. Lalu kita pilih simpan konsep SPT. Untuk langkah yang selanjutnya, kita mengisi lampiran L1C. Kita pilih L1C. Nah, untuk lampiran ini berisi tentang rekonsiliasi laporan keuangan. Nah, di sini teman-teman harus sudah menyiapkan perhitungan rekonsiliasi fiskalnya yang kita buat secara manual. Lalu habis itu kita input di Cortex ini dengan menyalin nilai-nilai dari saldo komersial dan juga koreksi fiskalnya. Untuk mempermudah, karena di laporan Cortex ini beberapa akun dibatasi hanya beberapa akun saja, maka untuk di laporan keuangan yang kita buat, usahakan untuk menyesuaikan daftar atau nama-nama akunnya sesuai dengan di Cortex. Bila tidak ada, maka bisa dimuat di akun beban ataupun pendapatan lainnya.
Di sini saya sudah menyiapkan dari lembar atau kertas kerja rekonsiliasi fiskal yang sudah saya buat sendiri, dan langkah selanjutnya adalah kita menginputnya di Cortex. Kita ke bagian yang A untuk laporan laba rugi. Yang pertama ada penjualan. Di penjualan ini terdiri dari penjualan domestik dan penjualan impor. Dan untuk di studi kasus ini hanya terdapat penjualan domestik saja. Maka kita masukkan dari saldo ataupun dari nilai laba rugi komersial. Kita copy nilainya, lalu kita klik icon pensil ini. Lalu di nilai komersial kita menginput dari jumlah angkanya. Nah, lalu karena di sini tidak ada koreksi fiskal positif maupun negatif, maka kita langsung simpan saja. Simpan, lanjut, dan oke. Nah, karena penjualan ekspor tidak ada, maka kita skip. Dan untuk penjualan brutonya sama dengan peredaran brutonya, yaitu 41.443.743.239.000. Nah, lalu kita ke akun yang selanjutnya untuk retur, potongan penjualan dan penyesuaian penjualan tidak ada, maka di sini langsung terakumulasi menjadi penjualan bersihnya. Pastikan angkanya sama dengan peredaran brutonya. Lalu kita ke baris harga pokok penjualan. Nah, kita lihat lagi di sini untuk HPP hanya ada persediaan awal saja. Lalu kita copy saja nilai angkanya. Lalu kita input di persediaan awal, kita klik tombol pensil, kita isi nilai komersialnya. Karena tidak ada penyesuaian, maka kita langsung klik simpan, lanjut, dan oke. Dan setelah itu kita lihat dari jumlah HPP-nya, pastikan sama dengan yang kita hitung. Lalu di sini ada laba kotor, pastikan laba kotor yang sudah kita input di Cortex sama dengan nilai laba kotor yang kita sudah hitung sebelumnya. Di sini hasilnya sudah sesuai, yaitu 17.480.207.16. Lalu untuk pendapatan lainnya ini tidak ada, jadi kita skip saja. Lalu selanjutnya kita ke baris beban usaha. Di baris beban usaha ini yang pertama ada gaji, tunjangan, bonus, dan honorarium. Di sini ada saldonya yang kita hitung manual, kita copy nilai dari komersialnya. Lalu kita klik tanda pensil ini, kita salin di nilai komersial. Lalu karena tidak ada penyesuaian atau koreksi, lalu selanjutnya langsung kita simpan saja. Klik simpan, lanjut, dan oke. Lalu selanjutnya kita ke bawah lagi. Untuk beban kerja, imbalan kerja lainnya tidak ada, beban transport tidak ada. Lalu kita langsung ke beban penyusutan dan amortisasi. Di sini ada saldonya, kita copy dari nilai komersialnya. Lalu kita klik tanda edit, copy di nilai komersial. Karena tidak ada penyesuaian, kita klik simpan, lanjut, dan oke. Lalu kita lanjut lagi ke akun berikutnya, yaitu beban sewa. Beban sewa di sini ada sebesar 19 juta. Kita copy, lalu kita
pilih tanda pensil untuk mengedit, kita copy di nilai komersial. Setelah itu kita klik simpan karena tidak ada koreksi, lanjut dan oke. Lalu kita lanjut lagi ke akun selanjutnya. Untuk beban bunga tidak ada, lalu ada beban sehubungan dengan jasa. Beban sehubungan dengan jasa, kita copy nilai komersialnya, lalu kita klik tanda edit pensil ini, lalu kita copy di nilai komersialnya. Dan di sini ada penyesuaian fiskal positif, kita copy nilainya, lalu kita copy di penyesuaian fiskal positif. Setelah itu kita pilih untuk kodenya. Di sini kita pilih kode FPO12 untuk penyesuaian fiskal positif lainnya. Setelah itu kita klik simpan, lanjut dan oke. Lalu selanjutnya kita ke akun beban penurunan nilai tidak ada, beban royalti tidak ada, beban promosi dan entertain tidak ada. Lalu di sini ada beban administrasi, di sini ada di perhitungannya ada biaya administrasi bank, kita copy, lalu kita masukkan di beban umum dan administrasi. Dan di sini ada penyesuaiannya, penyesuaian fiskal positif, kita copy, lalu kita pilih kode akunnya FPO12 ke penyesuaian fiskal positif lainnya, lalu kita klik simpan, lanjut dan oke. Lalu kita ke akun yang selanjutnya, yaitu beban usaha lainnya. Nah, untuk beban usaha lainnya kita copy saldonya di nilai komersial. Lalu karena di sini ada koreksi fiskal positif, maka kita copy lalu diletakkan di penyesuaian fiskal positif. Setelah itu kita pilih kodenya FPO12, lalu kita klik simpan, lanjut dan oke. Nah, setelah itu kita lihat lagi nih total dari jumlah beban usaha, pastikan sama dengan yang kita hitung baik itu komersial ataupun fiskalnya. Karena di sini sudah sama, kita lanjut ke laba rugi usaha. Kita cek apakah benar laba rugi yang kita hitung sesuai dengan yang kita input. Di sini sudah sesuai dengan yang kita kerjakan manual, di mana laba dari komersialnya 12 miliar dan fiskalnya 13 miliar. Lalu selanjutnya kita ke pendapatan non usaha. Di sini untuk pendapatan non usaha yang pertama ada pendapatan bunga. Pendapatan bunga, lalu kita copy saldonya. Lalu kita klik tanda pensil. Lalu pilih di nilai komersial. Lalu di sini ada penyesuaian fiskal. Lalu kita copy, karena ini negatif kita letakkan di nilai penyesuaian fiskal negatif. Setelah selesai, kita klik untuk kode akunnya atau kode penyesuaian fiskalnya, kita pilih FNE 04. Lalu setelah selesai kita klik simpan,
lanjut, dan oke. Setelah itu kita ke akun yang berikutnya, yaitu pendapatan non-usaha lainnya. Di sini kita copy nilainya, klik tanda pensil, letakkan di nilai komersial. Karena di sini tidak ada koreksinya, koreksi fiskal tidak ada, kita klik simpan, lanjut, dan oke. Nah, selanjutnya untuk ke akun dari jumlah pendapatan non usaha, pastikan ini sesuai dengan yang kita hitung. Lalu selanjutnya beban non usaha. Di sini beban non usaha hanya ada kerugian selisih kurs. Lalu kita copy di kolom ini, kita edit, lalu kita masukkan nilai komersialnya. Karena tidak ada penyesuaian, langsung kita klik simpan, lanjut, dan oke. Nah, setelah itu kita lihat lagi, cek kembali dari laba rugi non usahanya, pastikan sesuai dengan yang kita hitung. Lalu di sini kita melihat juga dari laba rugi sebelum pajaknya, pastikan sesuai dengan yang kita hitung. Karena sini sudah sesuai, maka sudah oke.